Halo, Rik. Sekarang ke gereja ya. Sudah waktunya syuting. Sudah banyak yang nunggu, cepet, gak pakai lama, gak usah mandi, cepet kesini ya. Pakai baju terus semprot trot minyak wangi. Oke, tak tunggu. Oke, aku berangkat. Yes. Hey, yes. Akhirnya datang juga. Pakai parfum enggak? Oh iya, Bang. Betul. Kita ngapain? Syuting. Oh ya, syuting. Tadi yang betul. Aku tak naruh dulu. Oh ya. Selamat pagi. Selamat pagi, adik-adik. Apa kabar? Natanya kabar tuh? Kita ke rumah ya? Oh ya. Yuk kita mau ibadah pagi hari ini, tapi ingat waktu ibadah nggak boleh ada yang main handphone, nggak boleh makan, Ya. nggak boleh tidur-tiduran. Duduk yang manis. Duduk yang manis. Kita beribadah di hadapan Tuhan dengan baik. HP-nya nggak boleh main kan buat nonton videonya kita aja ya. Sebelumnya kita mau Berdoa. kita berdoa dulu adik-adik semuanya yang di rumah. Semuanya kita mau bersiap untuk berdoa dulu sebelum memulai ibadah kita. Ayo kita berdoa kan, Ovi? Oke. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Tuhan sudah menyertai dan menjaga kami. Tuhan, sebenarnya kami akan beribadah. Terima ibadah kami dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Ya, ini apa ya? Ya, dikasih setelah dulu yang di rumah kita mau memuji nama Tuhan sambil berdiri sendiri ya. Iya dong. Ya, teman. Selamat pagi Tuhan, lalu berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami siang hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, lalu berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami siang hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Tuhan, lalu berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami siang hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Masih semangat tadi kan, Ovi? Semangat dong. Oke, lanjut. Lagu apa ini? Yuk, adik-adik yang di rumah kita mau nyanyi mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti
belum makan kan? Ya, kita mau lanjut lagi adik-adik sekolah minggu. Lagu selanjutnya. Oke? Satu anak Tuhan. Ya. Anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Pintar sekali Kak Novi berhitungnya. Oh, ya, Kalau pasti. anak TK ya? Pastilah. Ini kan sekolah juga. Oh ya sekolah ya Kak Novi? Ya iyalah. Oh, kira-kira ada ya di rumah bisa nggak ya berhitung? Pasti bisa. Oh lebih pintar dari Kak Novi ya? Oh. Iya deh. Ya. Sudah saatnya nih kita mau dengerin firman Tuhan. Oke. Kita memujikan pujian baru nih. Oh ya? Mata kecil. Tapi aku nggak bisa Kak Novi. Kenapa? Nggak tahu lagunya. Oh, nanti kita belajar sama-sama Oh, ya. yuk. Ya, kita nyanyi sama-sama. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Mata kecil ini, mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita lipat tangannya, kita tundukkan kepala. Nanti akan dipimpin oleh Kak Neni. Ini doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Pakai telinga kami sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik. Dan buka hati kami ya Tuhan supaya kami siap untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
ngomong hanya kalau nggak diam, kalau nggak kamu tuh ya laki-laki nggak tanggung jawab sama sekali sama keluarga. Kamu berangkat sendiri toh. Kamu yang antar. Yang jadi bapaknya siapa? Ya aku sih. Gak iya makanya tanggung jawab dong. Sudah toh Ma, berangkat sana loh. Nggak bisa. Ini bisnis. Kamu tiap hari mikirin bisnis aja, nggak pernah lihat anakmu itu. Lihatan. Cari cuan, ini cuan. Kamu kalau nggak ada cuan, nggak beli masakan nanti. Wes toh Mama, ojo tukaran terus toh. Sudah berangkat. Enggak, pokoknya kamu yang antar, kamu bapaknya kok aku. Wes toh Ma, Enggak. Aku pokoknya diam di sini, terserah kamu. Hah, mbok wes sak karepmu Mama. Pak! Ayo cepetan! Dah. Pak! Oce, cepetan berangkat! Ayo cepetan, kamu tuh selalu terlambat. Kamu tuh nggak ngerti papamu kayak gitu, kamu juga kayak gitu. Sumpah gak lama-lama. Bapaknya udah kayak gitu, anaknya juga. Oke, kita udah memuji nama Tuhan sama-sama dan sekarang saatnya kita semua untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, Kak Lia mau tanya dulu sebelumnya. Siapa di sini yang pernah ngalamin itu yang namanya dibully? Atau kalau nggak tahu apa itu dibully, suka diejek-ejek lah sama teman. Atau mungkin kalian pernah ngalamin yang namanya nilai nggak pernah bagus padahal udah kerja keras, udah bekerja sedemikian rupa, belajar tiap hari tiap malam, tapi juga nilai nggak bisa bagus gitu. Terus siapa di sini yang pernah mengalami suatu masalah yang kalian itu merasa aku nggak bisa selesaikan ini sendiri? Nah, kita akan belajar sama-sama dari cerita firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini. Nanti kalian bisa baca sama-sama ya di Samuel 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Nah, dalam cerita firman Tuhan kita pagi hari ini udah sering kali kita pelajari sama-sama, yaitu tentang seorang anak yang ditulis dalam Alkitab. Dia seorang anak yang masih sangat belia, dia kulitnya kemerah-merahan. Kalau kalian merah-merahan itu biasanya kalau habis kena panas, tapi kalau dia ini enggak. Saking bagusnya, saking masih mudanya, dia sampai dibilang dia kemerah-merahan dan parasnya sangat rupawan. Ada yang tahu siapa dia? Siapa? Hah? Siapa? Kok nggak ada yang jawab sih? Padahal udah dikasih tahu loh ayatnya di mana. Ayo, udah dibaca belum? Oke, kalian langsung sebutin aja, namanya adalah Daud. Nah, Daud ini seorang anak yang masih sangat muda. Dia punya kakak-kakak yang luar biasa. Mereka berparas besar, tinggi besar badannya, parasnya juga nggak jelek-jelek amat. Tapi ada sesuatu yang sangat spesial dari Daud ini. Dia suatu ketika dalam cerita ini dikatakan bahwa dia menolong orang Israel untuk mengalahkan seseorang yang tingginya 3 kalinya dia. Wah, bayangin kalau seandainya anak umur kira-kira 12 tahun itu kira-kira tingginya sekitar 120 cm. Jadi kalau 3 kalinya dia itu bisa-bisa 3 meter lebih gitu ya. Nah, dia membantu orang Israel mengalahkan Goliat. Kalian tahu kan Goliat itu apa? Dia adalah raksasa tinggi besar, seorang prajurit yang sangat luar biasa. Dia biasa memegang pedang dan apa itu namanya? Apa itu? Shield itu apa ya? Hah? Bukan. Shield itu loh. Apa? Bukan. Tameng. Aduh, Kak Lia. Biasa pegang tameng yang besar juga. Dia pegang pedang yang besar dan juga dia pakai helm atau ketopong. Nah, ketopongnya itu bukan sembarangan loh teman-teman. Jadi pedangnya, terus habis gitu tamengnya, ketopongnya semua terbuat dari bahan yang sangat spesial yang diperuntukkan khusus untuk si Goliat ini. Karena dia badannya gede, nggak mungkin dia pakai bahan yang tipis-tipis gitu, nggak mungkin. Pasti dia pakai bahan yang sangat tebal untuk melindungi dia dari serangan musuh. Nah, saat itu dia juga seperti itu. Waktu itu dia menantang umat Israel dan mengatakan gini, "Hei kamu orang Israel,
Berani kamu nantang aku? Kamu aja 10.000 orang ngelawan aku sendirian, aku bisa, katanya gitu. Kalian orang apa sih? Goliat menjelek-jelekkan Allahnya orang Israel, tapi orang Israel nggak berani apa-apa, adik-adik. Akhirnya si Daud ini dia karena merasa Allahnya dipermalukan oleh si Goliat ini, dia maju, dia sambil bawa apa yo? Ada yang tahu enggak? Dia membawa beberapa batu kali tahu, pernah pegang ya? Batu kali itu kecil-kecil teman-teman, kecil-kecil sekali tapi sangat licin, dan itu kalau biasanya Kak Lia kalau ke sungai gitu ya suka injek-injek batu-batu di kali, itu licin banget, licin sekali, dan dia halus. Tapi di tangan Daud yang dia sangat mengasihi Allahnya, bahkan dia memiliki hubungan yang erat dengan Allahnya, dia bisa memakai batu dan lembing ini untuk mengalahkan Goliat. Bayangin, orang yang tingginya hampir 3 meter, terus setelah itu dia bawa batu kecil, dan setelah itu cuman bawa batu dan lembing. Lembingnya diputar, dilempar dan langsung kena di batuknya. Waduh, batuk. Apa itu? Di dahinya. Langsung masuk jelek, dan Goliat mati. Bayangin, seorang anak yang masih kecil, tapi dia diurapi oleh Tuhan karena dia sangat mengasihi Tuhan, dan dia membawa Tuhan dalam medan perang. Dia tidak membawa pedang, dia tidak membawa tameng, bahkan dia tidak pakai baju zirah, apalagi ketopong yang berat itu dia tidak pakai. Tapi dia membawa imannya, dia membawa Tuhan langsung ke dalam medan perang, dan dia mengalahkan Goliat yang katanya ini, menurut rumor, Goliat itu adalah prajurit yang sangat dibanggakan oleh orang Filistin. Wah, luar biasa. Tapi ternyata Daud memiliki Tuhan yang lebih luar biasa daripada si Goliat ini. Buktinya Tuhan membuat Daud bisa mengalahkan Goliat yang tinggi besar, yang awalnya dia disepelekan. Bahkan Goliat bilang, "Anjingkah kamu? Kamu mendatangi aku dengan tongkat dan lembing." Wih, luar biasa sekali. Nah, adik-adik, dari cerita kita pagi hari ini kita belajar bahwa meskipun kita masih kecil, Tuhan bisa kok mengurapi kita, Tuhan bisa memakai kita untuk mengalahkan Goliat-Goliat yang ada di sekitar kita. Contohnya, kita dibully sama teman, kita nggak bisa ngapa-ngapain karena kita sudah diajarkan untuk mengasihi orang yang membenci kita, ya kan? Itu sulit sekali dilakukan. Tapi ketika Tuhan mau tolong kita, Tuhan menolong kita, kita membawa Tuhan dalam hati kita dan terus minta pertolongan Tuhan, pasti kita akan bisa mengalahkan itu. Bahkan pasti suatu saat kita akan merubah orang-orang yang benci sama kita untuk bisa menyukai kita. Memang kita nggak bisa memaksa orang lain untuk menyukai kita, tapi setidaknya kita bisa berteman dengan mereka, ya kan? Nah, begitu juga sama mungkin kalau kita sekarang ada masalah yang kalian nggak bisa ceritakan sama orang lain, cerita sama Tuhan. Cerita sama Tuhan dan terus berdoa, tetaplah menjadi berkat, oke? Dengan begitu kita akan menjadi berkat buat banyak orang, dan bahkan bisa dengan hal itu Goliat-Goliat di sekitar kita itu bisa perlahan tapi pasti dimenangkan oleh kekuatan Tuhan. Oke, ayat hafalan kita hari ini ada di dalam Mazmur 3 ayat yang ke-9. Gampang banget. Mazmur 3 ayat yang ke-9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Wah, luar biasa sekali ya firman Tuhan ini. Ayat hafalnya juga sangat memberkati. Dari Tuhanlah pertolongan, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Tuhan pasti akan menolong kita kalau kita mau menyertakan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Pelajaran, keluarga, persahabatan, segala sesuatu yang kita lakukan, kalau kita melakukannya sama Tuhan, pasti akan membuahkan hasil yang baik. Tapi ingat, tetap harus sabar, karena waktu Tuhan kita nggak pernah tahu ya. Tetap setia, tetap jaga iman, dan juga andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Oke, firman Tuhan ini, ayat hafalannya, nanti Kak Lia tunggu, kalian bikin, tangan berdoa kayak gini, dari kertas aja, enggak apa-apa, digambar tangannya, terus di dalamnya ditulisin tuh, ya ayat hafalnya, Mazmur 3 ayat 9 sama ayatnya. Langsung dikirim deh ke grup. Oke, Kak Lia tunggu. Terima kasih teman-teman. Kita berdoa sama-sama ya.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Tolong kami Bapa, kami tahu kami lemah, tetapi kami tahu kami memiliki Allah yang sangat luar biasa. Jikalau Tuhan bisa membuat Daud mampu mengalahkan Goliat, maka Tuhan pun juga mampu membuat kami menjadi pemenang-pemenang atas iman kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami menyerahkan kehidupan kami seminggu ini Bapa. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada dan kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berada mengucap syukur, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Oce, kamu kenapa? Kak Lia perhatikan dari tadi waktu firman, kamu cemberut terus, kamu ada masalah? Benar? Oce bisa kok cerita sama Kak Lia. Mungkin Kak Lia nggak bisa bantu gimana-gimana, tapi mungkin Oce bisa lebih lega dengan ngomong sama Kak Lia. Cerita aja nggak apa-apa. Ada apa? Di rumah papa sama mama suka bertengkar. Sering kejadian kayak gitu? Sering. Oce marah sama orang tua? Marah sama kecewa. Marah dan kecewa. Terus Oce udah berbuat apa? Nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa berbuat apa-apa ya? Iya sih, memang sebagai anak kadang kita bingung ya, mau ngasih tahu orang tua tuh kita masih kecil. Terus mungkin nanti malah dibilang kamu apa anak kecil tahu apa masalah orang tua gitu kan ya. Tapi Oce, seperti firman Tuhan yang tadi kita dengar ya kan, bahwa Tuhan tuh bisa tolong kita. Apapun masalah kita Tuhan pasti bisa tolong. Mungkin Kak Lia nggak bisa kasih saran apa-apa, tapi Kak Lia cuma bisa kasih saran gini, Oce terus aja berdoa, doakan mama dan papa. Kita nggak pernah tahu kan masalahnya apa, maksudnya masalah apa yang dimiliki sama mama sama papa sampai mereka bertengkar terus gitu kan. Nah, Oce doain aja mereka setiap hari, mau tidur doain, kalau ingat papa sama mama doain. Paling nggak juga Oce juga harus lepas pengampunan sama orang tua ya. Jadi kalau nanti nggak ada beban di dalam hati Oce pasti akan bisa melakukan itu lebih ringan gitu. Dan juga nanti nggak sampai Oce ada kepahitan sama orang tua. Terus jadi berkat ya. Kalau mama lagi capek, kamu bisa bantu cuci piring kek, bersihkan rumah. Atau kalau lihat papa lagi capek juga bisa tawarin teh atau apa. Jadi Oce belajar jadi berkat ya. Terus andalkan Tuhan, doakan orang tua, juga doakan Oce sendiri. Kita doa dulu ya buat Oce ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan siang hari ini kami boleh bertemu, Lia dengan Oce bisa ketemu. Kami mengucap syukur Oce mau membuka diri dan menceritakan masalah yang dia hadapi. Bapak, kami tahu masalah ini rumit untuk dikerjakan, untuk diselesaikan, tapi kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa. Tuhan, kami percaya Tuhan akan menguatkan Oce, Tuhan akan memberkati Oce sehingga Oce bisa menjadi berkat di dalam keluarganya. Oce bisa menjadi anak yang membanggakan orang tua, dan Oce bisa menjadi jalan Tuhan untuk memulihkan keluarganya. Terima kasih Bapak, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan Roh Kudus-Mu sehingga setiap apa yang Oce ucapkan dan Oce lakukan di rumah boleh menjadi berkat bagi orang tuanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan orang tua Oce, apapun yang mereka hadapi sekarang, kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Semangat ya Oce ya. Oke, yuk kita pulang yuk.